Oke guys, welcome back to my channel di Alan97. Jadi hari ini gue akan memberikan sebuah tips untuk kalian yang ingin membeli kamera second dan khususnya untuk kalian yang masih pemula gitu guys. Jadi mungkin kalian belum tahu apa aja yang harus kalian perhatikan sebelum membeli kamera second gitu guys. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembahasan, kita intro dulu guys. Let's go. Oke guys, jadi kamera bekas itu tidak semuanya kondisinya bagus juga gitu. Ada kalanya kondisi yang luarnya jelek tapi dalamnya bagus gitu guys. Jadi kita harus perhatikan sebelum membeli kamera bekas gitu guys. Yang pertama adalah kalian harus memperhatikan budgeting guys. Jadi membeli kamera second itu menurut gua sih harus menyesuaikan dengan budget kalian gitu guys. Jadi kalau misalkan kita butuhnya kita punya budget 5 juta, kalian harus cari referensi kamera yang 5 juta gitu guys. Menurut gua budgeting itu hal yang harus kalian perhatikan yang pertama, karena ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Misalkan 5 juta udah bisa dapat kamera yang memenuhi kebutuhan kalian gitu guys. Oke, yang kedua adalah memperhatikan karet-karet pada kamera gitu guys. Jadi di kamera itu ada namanya karet grip, terus yang port buat nutupin USB, mikrofon yang kayak gitu di pinggirnya. Nah itu kalian harus perhatikan juga guys. Kalau misalkan kalian menemukan kamera yang kondisinya seperti itu, sayang kalau misalkan kamera pertama kalian tapi keadaannya seperti itu gitu guys. Yang ketiga adalah memperhatikan cat body pada kamera gitu. Ya walaupun kamera bekas tapi memilih untuk yang terbaik gitu, karena kan itu untuk kebutuhan kita pribadi, bukan untuk dijual lagi gitu. Kecuali kalau misalkan untuk kanibalan diambil jeroan jadi ya itu gak jadi masalah. Tapi kalau kita untuk kebutuhan pribadi, usahakan belilah kamera dengan kondisi cat body yang masih utuh gitu guys. Kita harus perhatikan itu. Oke, yang keempat adalah jadi kita harus perhatikan juga tombol kamera, tombol pada kamera, apakah ada yang error, ada yang tidak jalan. Kalian di kulik-kulik aja kameranya, misalkan tombol shutternya, kemudian scroll, ya itu kalian harus cek baik-baik, karena kalau misalkan tidak dicek ya sayang juga gitu, jadi nambah servis juga gitu. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah kalian harus cek LCD-nya, LCD kamera. Jadi kamera second itu kebanyakan LCD-nya udah pignet gitu. Jadi contohnya di pinggiran LCD itu ada hitam-hitam gitu. Nah itu kondisinya udah sering terjadi, dan banyak juga yang jual kondisi LCD yang pignet gitu. Terus kalau misalkan LCD-nya touchscreen, kalian juga harus cek LCD-nya juga apakah berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah memperhatikan sensor guys. Ya, jadi caranya seperti apa? Kalian bisa foto pakai kamera itu ke langit-langit yang putih, atau ke kertas putih juga bisa. Ke kertas putih atau ke langit-langit putih yang notabene lebih cerah. Dan nanti kalau misalkan ada jamur, pasti ada titik-titiknya juga gitu di sensornya. Nah kalau misalkan untuk mirrorless, jadi kalian bisa cabut aja si lensanya, terus lihat di sensornya apakah ada jamur atau tidak gitu guys. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, jadi perhatikan titik fokus. Jadi kalau misalkan di DSLR itu ada viewfinder, dan rata-rata titik fokus
DSLR kan beda-beda juga, ada yang 9, ada yang 11 ya, pokoknya beda-beda lah. Kalian harus perhatikan titik fokus, cek cara mengeceknya. Kalian coba satu persatu per titik fokusnya, apakah ada yang miss fokus atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada berarti itu udah aman guys. Nah, kalau misalkan di mirrorless tuh kalian bisa cek di LCD-nya langsung gitu guys. Jadi ada beberapa tiap sudut kalian harus coba cek, karena kalau misalkan ada miss fokus juga sayang juga guys. Yang selanjutnya yang mungkin keberapa ya, ke-8 ya. Jadi kalau misalkan kalian membeli kamera dan sudah ada lensanya juga, perhatikan kebersihan lensa gitu, kebersihan ya. Jadi kalau misalkan di lensa ini ada jamur, terus debu-debu yang kayak gitu, kita harus perhatikan juga gitu. Oke, jadi kalian harus bisa perhatikan ini. Nah, di sini kalau misalkan ada jamur, terus di depan sini juga kalian harus perhatikan. Nah, ini pakai filter. Bentar. Nah, misalkan di sini kita harus perhatikan juga apakah ada jamur atau tidak. Terus autofokusnya apakah masih jalan atau tidak, kita harus perhatikan juga guys gitu. Oke, yang selanjutnya yang ke-9, kita harus perhatikan juga baterai dari kamera ini. Kamera tanpa baterai ya tidak bisa nyala juga gitu, ngapain. Kita harus perhatikan sektor baterainya juga. Caranya misalkan dari fisiknya dulu, kalian apakah ada perbedaan atau tidak. Misalkan kita ambil contoh sebentar. Nah, misalkan gue punya baterai nih yang Lumix dan ya kondisinya normal aja. Nah, kita bisa coba ini di dataran rata, kita bisa putar seperti ini. Kalau misalkan tidak memutar berarti fisiknya masih aman gitu. Apalagi di DSLR, kalian tinggal masuk ke live view-nya, aktifkan live view-nya, terus tunggu sebentar, nanti pasti kalau udah kena baterainya biasanya langsung ngurangin terus nambahin lagi gitu kalau misalkan kita matikan kameranya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah cek kelengkapannya gitu guys. Jadi tidak jarang juga penjual kamera bekas tidak menyertakan dusnya gitu guys. Jadi cek kelengkapan kembali, unit baterai, terus charger, terus oke, yang terakhir mungkin ini menjadi pro kontra juga gitu guys. Cek shutter cone-nya gitu guys. Jadi kalian harus mengecek yang namanya shutter cone gitu. Jadi shutter cone itu seperti kalau di motor itu kilometernya gitu guys. Nah, kalau di kamera itu namanya shutter cone. Dan biasanya isu-isu shutter cone itu ada di DSLR karena menggunakan mirror ya cermin gitu. Jadi cerminnya bolak-balik ya, mengambil gambar terus ke sensor gitu ya. Biasanya itu ramenya sih di DSLR gitu guys, karena gue juga pernah pengalaman. Jadi shutter cone-nya itu saya udah capek banget, kemudian gue coba motret dengan shutter, jadi mentoknya tuh 1/80. Nah, di atas 1/80 shutter speednya itu udah tidak bisa, udah gak bisa banget dipakai untuk foto gitu. Nah, itu contohnya shutter cone yang udah mungkin capek gitu guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu aja tips-tips memilih kamera second untuk kalian yang masih pemula gitu, apalagi yang masih awam tentang kamera gitu guys. Jadi ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari kamera-kamera bekas yang kalian idamkan gitu guys. Dan ya, jangan lupa
like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini cukup bermanfaat untuk kalian gitu guys. Dan jangan lupa subscribe channelnya AWN97 supaya lebih bisa berkembang lagi, dan semoga gue bisa lebih rajin juga gitu membuat kontennya gitu guys. Gue Akbar Nugraha, see you next time and bye.